Audio Jungle. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Ruth, dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, beberapa tahun akhir ini, apakah kalian pernah mendengar mengenai kutub es yang mencair atau hujan salju di daerah Arab Saudi? Apakah kalian juga merasakan mengenai cuaca yang sangat terik dan panas ini? Dan apakah kalian juga merasakan mengenai perubahan iklim yang sangat tidak menentu? Nah, kira-kira materi yang akan kita bahas apa sih kali ini? Sebelum kita masuk materi mengenai pemanasan global, jangan lupa ya kalian untuk like dan subscribe channel ini agar kita semakin bisa belajar bersama-sama. Ya, benar sekali. Hal itu terjadi karena adanya pemanasan global. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bab pemanasan global pada mata pelajaran fisika di kelas 11. Kira-kira kalian udah tahu belum ya? Apa sih pemanasan global itu? Apa ya? Nah, pemanasan global adalah suatu peristiwa meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi dan di atmosfer. Lalu, kira-kira apa ya penyebab dari pemanasan global itu sendiri? Nah, di sini kita akan bahas. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama ada efek rumah kaca. Yang kedua ada efek umpan balik terhadap penguapan air. Yang ketiga ada variasi matahari. Lalu apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan suatu proses pemanasan permukaan suatu benda langit yang diakibatkan oleh suatu komposisi atau keadaan dari suatu atmosfer. Nah, kira-kira gimana ya gambaran dari efek rumah kaca ini sendiri? Kalian pernah dengar nggak sih tentang rumah kaca yang ada di suatu tempat penjualan tanaman? Fungsinya apa ya kira-kira? Lalu apa hubungannya dengan pemanasan global? Nah, di sini kita akan bahas. Biasanya kita lihat di suatu tempat penjualan tanaman itu ada suatu tempat yang berisikan mengenai kaca-kaca dan di tengahnya ada tanaman. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap cahaya dan kemudian memantulkannya lagi. Namun saat ini keadaan bumi sudah tidak berjalan seperti semula. Yang harusnya bumi kembali memantulkan cahaya matahari, namun karena tipisnya lapisan ozon, maka bumi menangkap semua cahaya matahari yang masuk dari matahari sehingga bumi terasa semakin panas dan suhu bumi semakin meningkat. Di sini saya sudah menyiapkan mengenai animasi dari efek rumah kaca itu sendiri. Seperti apa ya? Nah, kita bisa lihat. Kira-kira apa sih yang menjadi sumber dari gas rumah kaca itu sendiri? Nah, ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada CO2, yang kedua ada N2O, yang ketiga adalah CH4. Nah, di sini saya akan menampilkan mengenai sumber gas rumah kaca itu sendiri. Setelah kita tahu apa saja sih sumber dari gas rumah kaca itu sendiri, nah di sini saya juga menampilkan sebuah gambar mengenai emisi gas rumah kaca setiap tahunan. Penyebab yang kedua adalah efek umpan balik dari penguapan air. Maksudnya itu gimana sih, Kak? Nah, tadi kan kita udah bahas tuh mengenai gas-gas rumah kaca. Nah, kita ambil contoh ya. Misalnya, kita lebih banyak menghirup CO2 karena apa? Banyaknya kendaraan di muka bumi. Nah, si gas CO2 ini merupakan gas rumah kaca yang apabila kena panas, dia juga akan menguap ke atmosfer. Nah, dari situ atmosfernya akan semakin berlebihan uap panas karena dihasilkannya oleh apa? Oleh CO2, oleh N2O, dan oleh CH4. Nah, oleh karena itu semakin panasnya di udara dan semakin uap air yang dihasilkan
oleh si gas rumah kaca ini semakin banyak sehingga menyebabkan pemanasan secara global. Nah, penyebab yang ketiga adalah variasi matahari. Lalu apa sih Kak yang dimaksud dengan variasi matahari? Nah, variasi matahari itu bukan bervariasinya matahari ya teman-teman, tetapi melainkan suatu peningkatan aktivitas dari matahari ini akibat dari efek rumah kaca yang menyebabkan suatu pemanasan pada stratosfer. Setelah kita tahu apa itu pengertian dari pemanasan global dan apa saja penyebab dari pemanasan global, di sini sekarang kita akan bahas mengenai dampak dari pemanasan global. Nah, yang pertama, dampak dari pemanasan global itu sendiri adalah perubahan iklim atau iklim yang tidak stabil. Seperti kita ketahui bahwa khususnya di Indonesia ini, iklim sudah tidak stabil, yang harusnya musim kemarau malah ternyata musim hujan, dan yang harusnya musim hujan malah ternyata musim kemarau. Lalu dari perubahan iklim ini banyak juga yang disebabkan, yaitu seperti bencana-bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, longsor, dan angin puting beliung, serta bencana-bencana lainnya. Dampak dari pemanasan global yang kedua adalah peningkatan air laut. Nah, kenapa sih Kak air laut bisa meningkat? Nah, kan kita udah tahu kalau misalnya karena ada meningkatnya suhu akibat pemanasan global ini, maka si kutub es mencair. Nah, kutub es ini kalau mencair kan bentuknya air ya teman-teman. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya suatu bongkahan saja, suatu kutub es yang mencair, hanya sebongkah aja bisa menaikkan beberapa senti dari air laut. Bayangkan jika seluruh kutub es mencair. Bisa nggak ya bumi tenggelam? Ya bisa saja kalau misalnya semua mencair. Nah, oleh karena itu, pemanasan global juga mengakibatkan dari peningkatan air laut. Lalu, dampak dari pemanasan global yang ketiga adalah suhu global yang meningkat. Nah, kita ketahui namanya aja pemanasan global, berarti suhunya secara global meningkat, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Amerika saja atau di Afrika saja, tapi satu dunia suhunya meningkat. Mungkin kita sepele mengenai suhu bumi yang meningkat, tapi kita bayangkan saja dari tahun ke tahun suhu semakin meningkat, dibuktikan dengan grafik yang ada di sini. Nah, dari situ grafiknya terlihat kan semakin meningkatnya suhu meskipun hanya 0,2 derajat, tapi kalau misalnya kita memikirkan berapa tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, bisa sepanas apa sih dunia kita atau bumi kita? Dampak yang keempat dari pemanasan global adalah kehidupan bagi hewan dan tumbuhan. Nah, seperti kita ketahui, dampak dari iklim yang berubah-ubah, maka terjadinya suatu bencana yang mengakibatkan apa? Nah, si hewan ini tidak mempunyai tempat tinggal. Atau kalau misalnya kita melihat mengenai hewan-hewan yang hidupnya di daerah yang beriklim dingin, sedangkan iklim mengalami perubahan drastis. Contohnya, beruang kutub, bahkan penguin yang harusnya berada di tempat yang dingin, namun akibat pemanasan global menyebabkan suhu yang semakin meningkat, maka penguin dan beruang kutub ini akan kehilangan habitat sehingga lama-kelamaan mereka juga akan punah. Demikian tumbuhan. Akibat dari perubahan iklim mengakibatkan suatu bencana seperti kebakaran hutan. Nah, itu menyebabkan apa? Banyaknya variasi tumbuhan yang mulai berkurang atau mulai punah. Karena apa? Karena kebakaran hutan, karena penebangan hutan, atau bahkan karena dijadikan sebagai lahan. Nah, dampak pemanasan global yang kelima adalah terhadap kesehatan manusia. Kenapa sih Kak kesehatan manusia? Nah, akibat dari pemanasan global ini menyebabkan iklimnya yang mudah berubah, sehingga kesehatan manusia juga makin tidak stabil, dan juga banyaknya penyakit-penyakit baru yang ditimbulkan akibat iklim yang sering berubah. Kemudian akibat dari kekurangan air seperti di daerah yang kering-kering, nah itu akan mengakibatkan suatu kelaparan yang besar. Kenapa? Biasanya di daerah yang kekurangan air atau sulit air, daerah tersebut miskin sehingga akan mengakibatkan busung lapar atau penyakit kelaparan. Nah, penyakit kelaparan ini jangan main-main teman-teman. Penyakit kelaparan ini akan mengakibatkan jumlah kehilangan jiwa yang lebih banyak dibandingkan bencana alam. Kenapa? Coba bayangkan di satu daerah
kelaparan semua, maka hampir semua dari suatu daerah itu akan kehilangan nyawanya. Dampak yang keenam yaitu adanya perang dan konflik. Kenapa sih Kak bisa terjadi perang dan konflik? Hanya karena pemanasan global. Nah, seperti kita ketahui bahwa tadi banyaknya kelaparan yang mengakibatkan berjatuhannya korban jiwa. Nah, oleh karena itu orang-orang tersebut berusaha untuk bersaing untuk mendapatkan makanan itu sendiri, teman-teman. Nah, setelah itu karena iklim yang tidak menentu mengakibatkan bencana alam dan lahan yang sudah mulai berkurang akibat dari adanya penebangan hutan oleh pembuatan lahan menjadi lahan permukiman, maka orang-orang yang memiliki kekurangan ini akan berebut mengenai lahan tempat tinggal. Sedangkan di dunia ini lahan tidak bertambah, sedangkan jiwa manusia semakin bertambah. Nah, oleh karena itu pasti bingung dong teman-teman, gimana ya lahannya nggak nambah, tapi orangnya terus bertambah. Makanya mereka melakukan sebuah perang atau sebuah konflik untuk mendapatkan suatu lahan tersebut, teman-teman. Setelah kita tahu mengenai dampak dari pemanasan global, di sini saya akan memberikan 3 cara untuk mengendalikan dari pemanasan global itu sendiri. Yang pertama adalah melakukan penghijauan atau reboisasi. Tujuannya untuk apa? Mengurangi gas-gas rumah kaca itu sendiri dan memperbanyak oksigen, teman-teman. Yang kedua adalah menggunakan energi yang dapat diperbarui. Contohnya apa ya? Contohnya itu adalah energi panas bumi dari matahari, energi nuklir, energi air, energi angin. Nah, kenapa sih teman-teman kita menggunakan energi tersebut? Nah, tujuannya adalah karena energi-energi tersebut tidak mengeluarkan karbon dioksida atau tidak menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini merupakan salah satu gas dari rumah kaca sehingga dapat mengurangi gas rumah kaca. Yang ketiga adalah mengurangi gas rumah kaca. Nah, gimana sih Kak cara mengurangi gas rumah kaca itu sendiri? Nah, contohnya gas rumah kaca itu kan adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 ini biasanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor seperti motor, mobil. Nah, oleh karena itu caranya bagaimana teman-teman? Nah, kita bisa memilih untuk jalan kaki atau naik sepeda ketika jarak yang akan kita lalui cukup dekat, teman-teman. Jadi nggak harus selamanya kita bawa motor. Dan bisa juga kita mengurangi. Seperti apa? Seperti dengan naik kendaraan umum, teman-teman. Bayangkan saja kalau misalnya satu orang satu motor. Nah, satu sekolahan kita ibaratkan 300 orang. Kemudian 300 orang ini membawa motor. Nah, seberapa banyak sih CO2 yang dihasilkan? Tetapi kalau misalnya kita lebih memilih naik angkutan umum seperti angkot atau bis, nah itu bisa mengurangi CO2 yang dihasilkan. Kemudian untuk pemerintah suatu negara bisa juga melakukan pengendalian dari pemanasan global ini dengan melakukan kerjasama internasional. Nah, setelah kakak jelaskan mengenai 3 pengendalian mengenai pemanasan global, di sini kakak juga akan memberikan suatu mind mapping mengenai pengendalian dari pemanasan global itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai materi tentang pemanasan global, di sini saya mengajak kalian untuk membuat sebuah poster yang menyuarakan mengenai pemanasan global, perubahan iklim. Nah, poster tersebut silakan kalian kirim di email yang tertera di sini, teman-teman. Nah, gimana teman-teman materi yang sudah saya jelaskan? Seru nggak ya mengenai udah bahas mengenai pemanasan global? Nah, selanjutnya kira-kira materi apa sih yang kita mau pelajari? Nah, masih banyak teman-teman. Makanya jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke semua sosial media yang kalian punya biar kita bisa belajar bersama-sama kembali, teman-teman. Dan dari kakak, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya.